Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Asyarah karya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa hafizah. Kita di hari ini di adab yang ke-8 yang beliau sebutkan. Beliau berkata, qala al-musannifu waffaqahullah. Berkata penulis waffaqahullah, as-samin yang ke-8 dari 10 adab. Idan tahaita ila majlisin fasallim wajlis haitsu yantahil majlisu wala tajlis baina syamsi wadh-dhil wala tufarriq baina itsnaini illa biidnihima wala tukim ahadan min majlisihi wafsah liman dakhal wadhkurillaha fi wa aqalluhu kaffaratuhu fataqul subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang belum sebutkan adab bermajlis. Kita boleh adab yang ke-8. Idan tahaita ila majlisin fasallim. Ini yang pertama. Apabila kamu sampai kepada sebuah majlis, maka salamlah. Ini kalau majelisnya ya yang umum ya, bukan majelis seperti lagi mengajarkan ilmu. Majelis ini umum. Tahu majelis ya? Maksudnya perkumpulan. Kalau antum sampai ke sebuah perkumpulan, salam. Ini kalau majelisnya sekali lagi bukan kajian. Kalau kajian setiap datang salam kan sibuk nanti yang bermajelis. Jadi sekarang ini bukan majelis yang secara khusus majelis taklim, bukan. Ini umum di perkumpulan. Kalau antum sampai ke sebuah majelis, salam. Wajlis haitsu yantahil majlis. Duduklah di ujung majelis. Artinya sebentar boleh akan jelaskan. Jangan membangunkan orang yang sudah duduk di situ atau memisahkan orang-orang yang sudah duduk. Tapi duduk di ujung majelis karena antum datang langsung duduk di situ. Iya, langsung duduk di situ. Wala tajlis baina syamsi wadh-dhil. Jangan kamu duduk di antara matahari dan di antara naungan. Iya. Yaitu maksudnya sebagiannya di matahari, sebagiannya di naungan. Iya. Dia duduknya ya sama-sama. Sama-sama. Kayak ada datang larangan dalam hal ini yang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di antara matahari dan bayangan. Wala tufarriq bainat nain. Jangan kamu pisahkan antara dua. Illa biidnihima. Kecuali dengan izin keduanya. Artinya antum minta izin untuk duduk di antara mereka. Iya. Boleh kalau diizinkan. Terus lagi.
Wala tukim, jangan membangunkan seseorang dari majelisnya supaya antum duduk. Karena majelis itu kan tempat yang mubah. Siapa yang duluan, dialah yang punya hak di situ. Kita yang belakangan cari majelis tempat yang lain. Jangan membangunkan orang yang sudah duduk di situ. Iya. Ini adab. Wafsah liman dakhol. Berikan kelapangan terhadap orang yang masuk. Artinya walaupun dia tidak boleh membangunkan kita, tapi berikan ruang untuk yang datang. Bukan berarti, saya sudah duluan. Biar saja dia duduk di sana. Di ujung. Iya. Nah, tadi itu adab yang masuk. Yang sudah masuk, sudah duduk, berikan kelapangan. Keluasan terhadap yang datang. Iya, yang datang. Wadkurillah fi, berzikirlah kepada Allah padanya. Ingat Allah dalam majelis. Wa aqalluhu kafaratuh. Paling sedikitnya kafaratul majelis. Ini majelis secara umum sekali lagi ya. Kalau ada sebuah majelis, jangan sampai majelisnya lalai. Paham kan? Jangan sampai majelisnya apa? Lalai. Ingat Allah Subhanahu wa taala juga dalam majelis itu. Paling sedikitnya di ujungnya antum baca kafaratul majelis. Itu dengan mengucapkan apa? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bukan hanya di majelis ilmu. Ini semua majelis seperti itu. Paling akhirnya, paling sedikitnya kita sebut ini. Kalau sudah bermajelis. Kalau sudah bermajelis. Apakah kita membicarakan akhirat atau membicarakan apa? Dunia. Membicarakan dunia. Ini adab-adab dalam bermajelis yang beliau sebutkan ini sangat mudah sekali. Alhamdulillah. Iya. Kata beliau qala syari wafaqahullah dzakarul musannif wafaqahullahul adab ats-tsamin. Berkata syari rahimahullah wafaqahullah, penulis berkata adab yang ke-8. Maksudnya minal adabil asyara, dari 10 adab. Wa huwa yata'allaqu bi adabil majlis, terkait dengan adab bermajlis. Wa fihi 8 masail. Ini banyak. Di dalamnya terdapat 8 masalah. Terdapat 8 masalah. Kita lihat. Kata beliau fal mas'alatul ula, masalah yang pertama fi qoulihi, pada ucapan penulis, idan tahaita ila majlisin fasallim. Kalau kamu sampai ke sebuah majlis maka salamlah. Ai idza balagta majlisan wa wasalta ilaih. Itu kalau kamu sampai kepada semua majlis, fa'alqis salam ala ahlihi, maka ucapkanlah salam atas orang-orang yang duduk di situ. Paham kan? Antum pergi misalnya di warkop, salam. Kan majelis juga namanya, majelis warkop. Paham kan? Iya, salam. Antum pergi ke undangan, salam. Iya, kalau ada undangan, salam. Pokoknya kalau ada perkumpulan, salam. Ini adabnya. Wa akmalu ilqa'is salam, dan paling sempurna dalam memberikan salam adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurnanya. Iya. Kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Terkait dengan hukum salam kan sudah lewat. Iya. Wal mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Fi qaulihi, pada ucapan penulis, wajlis haitsu yantahil majlis. Apa maksudnya? Ittakhid makanan li julusik, ambillah tempat dudukmu, fi mantaha ilaihil masjidu, pada akhir majlis. Fa innan nasa kanu idza jalasu indamma ba'duhum ila ba'd. Sesungguhnya orang-orang apabila mereka duduk
bermajelis, maka sebagian mereka itu merapat ke sebagian yang lain. Nah ini memang bermajelis. Bukan bermajelis kalau terpisah-pisah. Namanya bermajelis itu sebagian mereka gabung dengan sebagian yang lain. Walam takunil Arab yajlisu ahaduha fi tarab wal akhar fi tarab. Bukan kebiasaan orang Arab. Satunya duduk di ujung, satunya lagi di ujung. Nah, kebiasaan orang Arab kalau mereka bermajelis, mereka rapat. Sehingga itu tadi, kalau yang datang belakangan, dia tidak maju. Dia duduk di mana? Di akhir. Dia duduk di akhir. Walam takunil Arab yajlisu ahaduha fi taraf wal akhar fi taraf. Ini Masya Allah, kebiasaan yang bagus. Bal kanu yajlisuna mutaqaribina. Bahkan mereka duduk dalam keadaan saling mendekat. Paham kan? Saling mendekat. Fa'idha ja'a ahadun ilal majlisi jalasa qoriban mimman taha ilaihil majlis. Apabila datang seorang ke sebuah majlis, maka dia duduk dekat di ujung majlis. Karena semuanya kan sudah merapat. Paham kan? Kalau dia mau paksa di tengah, nah semua sudah rapat. Maka kalau datang seorang belakangan, duduk di ujung majlis itu. Fa'idha dakhala dakhil jalasa ba'dah. Kalau masuk lagi orang yang masuk, duduk lagi setelahnya. Duduk lagi setelahnya. Iya. Fa'idha dakhala dakhil jalasa ba'dah. Begitu seterusnya. Kalau masuk lagi setelahnya, duduk lagi setelahnya. Fahada huwal majlisul muntadim. Inilah majlis yang teratur. Yatahaqqaqu bihi hadal adab al-waridu fis sunnah. Ya, alladhi yatahaqqaqu bihi, yang tercapai dengannya, dengan adab ini, apa yang datang dalam sunnah. Karena para sahabat kalau duduk bermajelis, mereka rapat. Mereka rapat. Karena serigala itu suka domba yang menyendiri. Bukan domba yang bergabung dengan yang lain. Artinya setan suka yang memisahkan diri seperti Daud di belakang. Tidak merapat ke depan. Dan juga seperti Konawe. Tidak bergeser ke maju. Iya. Padahal masih banyak ruang. Paham kan? Itu setan suka yang begitu. Diberikan perumpamaan seperti itu. Serigala itu akan memakan yang bersendiri. Memisahkan diri dari gerombolannya. Maka demikian pula syaitan suka datang membisikkan ini dan itu kepada yang duduk sendiri. Memisahkan diri dari majelis. Dipahamkan? Ini adab dalam bermajelis. Lihat di hadits datangnya Jibril kepada Nabi SAW bermajelis. Dia merapat di hadapan Nabi. Sampai lututnya menempel di lututnya Nabi SAW. Begitu kebiasaan orang Arab kalau bermajelis. Kalau bermajelis. Dipahami kan? Iya. Ini kebiasaan mereka. Datang dalam sunnah. Jadi bermajelis duduk rapat itu sunnah. Kalau kita duduk rapat, duduknya ya menyatu, itu kita telah mempraktekkan apa? Sunnah. Paham kan? Nah, ini yang paling pertama mengamalkannya adalah penuntut ilmu. Kalau ada majelis, duduknya di belakang sana semuanya. Iya. Jadi orang yang datang bermajelis, orang awam, luar, ikut juga duduk semua di belakang. Jadi ini di tengah kosong, ada sana. Karena majelis, luas di majelis. Bukan luas masjid. Memang adabnya bermajelis kita apa? Merapat. Kita merapat. Dipahami kan? Iya, ini
adab. Adab ini sampai sekarang kelihatan di Arab. Mau antum ke Yaman, ke Saudi, semua majelisnya begitu. Iya, semua majelisnya apa? Begitu. Mereka tidak menjauh. Mereka tidak menjauh. Iya, bahkan disebutkan kisahnya Al-A'mash, dia buta. Dia buta. Dia melarang duduk muridnya di sampingnya karena biasanya belum meludah. Karena kok bisa meludah di majelis? Itu kan tanah. Tanah. Dia tidak suka, jadi tidak suka orang di sampingnya. Tapi ada muridnya berat. Dia mendengarkan kalau agak jauh. Dia ingin rapat dari gurunya. Jadi dia pergi duduk di situ dengan cara diam-diam bersembunyi. Maksudnya kan dia buta gurunya. Dia kira gurunya tidak tahu. Maka Al-A'mash seperti biasa dia meludah di samping. Dia tahu kalau ada muridnya, tapi dia meludah. Cuman kebiasaan beliau kalau ada yang ribut di majelis, maka beliau tidak akan jadi mengajar. Maka muridnya ini tidak berdiri, tidak bergerak. Dengan tetap menahan ludahnya Al-A'mash. Dan dikatakan bukan dia ludah biasa, tapi yang itu yang kental. Tapi syahid kita apa? Semangatnya mereka untuk duduk di depan. Untuk merapat dari guru. Paham kan? Iya. Dia berkorban diludahi. Kita tidak ada orang ludah tapi jauh. Dipahamkan? Nah, ini yang dikatakan datang sunnah dengannya. Dan dengan inilah ilmu itu akan mudah masuk kepada kita. Kan ada hadisnya kan? 3 orang yang datang ke majelis Nabi. Satunya dilihat kosong maka dia maju. Satunya duduk di belakang malu-malu. Satunya pergi. Yang maju melihat cari tempat yang kosong. Allah maju kepadanya. Yang malu-malu Allah malu-malu kepadanya. Yang pergi Allah berpaling darinya. Nah, jadi jangan malu-malu pergi duduk di belakang. Akhirnya Allah juga malu-malu kasih ilmunya kepada kita. Paham kan? Jadi sebab dengan maju itu begitu. Nah, ini datang sunnah. Datang sunnah. Kalau kita praktekkan maka kita telah praktekkan apa? Sunnah. Ini yang disebutkan. Kata beliau wa ammal majalisul mutafarriqah. Adapun majelis yang terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Allati sorot alaiha halun nas. Yang sekarang menjadi keadaan manusia sekarang. Majelisnya terpisah-pisah. Falaisat mimma yajri fi hada. Maka ini bukan berjalan di atas ini. Adab yang bagus. Fatajidu thalathatan fi majlisin kabir. Yajlisu ahaduhum gorba. Wa yajlisul akhar januba. Ini Masya Allah. Ya. Antum melihat 3 orang di majelis besar. Maksudnya tempat luas. Salah seorang mereka duduk di bagian barat. Salah seorang mereka duduk di bagian selatan. Fa'idha dakhalat dakhil fala ba'sa yajlisu syamalan. Maka kalau ketika ada yang terpisah begini, kan kalau ada yang dudukan tidak boleh dipisahkan. Sekarang satunya duduk di barat, satunya duduk di selatan. Terus datang orang duduk di tengah, dia bilang, tidak boleh kau di tengah. Kau pisahkan antara 2 orang. Kata beliau, ini tidak mengapa kalau dia duduk di utara. Artinya di tengah dari keduanya tadi itu. Iya. Li'anal majlis qad tafarraqa ahluha. Karena memang majelis telah berpisah-pisah. Ya, pemilik orang yang duduk di majelis itu. Fahuwa yatakhayyar minhum masya'a. Maka dia terserah dia mau pilih. Jadi perhatikan adab tadi. Adab tadi tidak boleh memisahkan antara 2. Kan yang telah datang. Duduk di mana ujung majelis. Ini majelisnya yang indom. Yang majelisnya itu bersambung.
Adapun majelis yang terpisah, orang bebas memilih jadinya untuk masuk. Itla muntahalahu. Karena majelis seperti itu majelis yang tidak ada ujungnya. Majelis yang tidak ada ujungnya jadinya. Iya. Wa ammal majlisul ladzi yastaffu. Adapun majelisnya itu yang yastaffihi ahluha. Yang bersaf. Pemilik majelis itu. Mutaqaribina. Saling mendekat. Yajlisu ba'duhum izza'a ba'd. Sebagian mereka duduk di samping yang lain. Fasunnah hina idin ayyajlisad dakhil haitun tahal majlis. Maka sunnah ketika itu, kalau ada orang masuk, duduk di ujung. Tidak boleh dia memisahkan. Dipahami ini kan? Tidak boleh dia memisahkan. Stop. Ai fi akhirihi, di akhirnya. Mimma balagahu maqamul jalisin, yaitu di ujung dari apa yang sampai kepadanya tempat duduknya orang-orang yang sudah duduk. Ini adab masalah yang kedua. Wal mas'alatu tsalitsa, masalah yang ketiga, fi qoulihi, pada perkataan penulis, wala yajlisu bainas syamsi waddil. Ini tentunya sekarang ini jarang ya. Karena kita rata-rata duduk di ruangan. Kalau yang ini jarang sekarang karena rata-rata kita duduk di mana? Di ruangan. Beda kalau orang-orang dulu mereka bermajelis di pohon. Mereka majelis ya di luar. Paham kan? Kalau sekarang ini kita alhamdulillah rata-rata kita bermajelis di mana? Di ruangan. Jadi yang ini hilang. Kata beliau yaitu ucapannya, jangan duduk antara matahari dan naungan. Bi an yakuna ba'duka asyams wa ba'duka fiddil. Beliau katakan, yaitu sebagian dari kamu itu di matahari, sebagianmu di bayangan, di naungan. Linnahil warid an dzalika inda Ibnu Majah wa isnadu hasan. Kan ada larangan dalam hadits riwayat Imam Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Dibicarakan sanadnya, sebagian ulama hadits mendhaifkan hadits ini. Tapi beliau katakan sanadnya hasan. Bagus. Ini kalau misalnya ada terjadi. Iya. Waruwiya annahu majlisus syaitan. Dan diriwayatkan itu majelis yang seperti itu. Sebagiannya di matahari, sebagiannya di naungan. Itu majelisnya syaitan. Fi ahadith la yathbut min hasyai. Tapi itu pada hadith-hadith yang tidak ada yang sahih dari Nabi SAW sedikit pun. Fannahu anhu thabitun anin Nabi. Maka larangan itu datang tetap dari Nabi SAW. Wa amma ta'liluhu bikauni majlis syaitan. Adapun pengilalannya, sebabnya kenapa dilarang itu adalah majelis syaitan. Fayurwa fi ma la yathbutu isnaduhu. Maka diriwayatkan tapi tidak sah sanadnya dari Nabi. Intinya ada di sini dua ya. Pertama, datang dari Nabi, dilarang duduk di matahari, sebagiannya di naungan. Datang hadits lagi, kenapa dilarang? Karena itu majelisnya apa? Syaitan. Yang hasan, larangannya saja. Adapun penyebutan itu adalah majelisnya syaitan, dhaif. Dipahami ya? Adalah dhaif. Ini terkait dengan ini. Tapi itu tadi yang Ana bilang untuk masa kita sekarang ini. Karena kebanyakan kita di dalam ruangan. Maka jarang kita dapati yang seperti ini. Alhamdulillah. Wal mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. Fi qoulihi, pada perkataan penulis. La tufarriqu bainat naini illa biidnihima. Yang kamu memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin dari keduanya. Yaitu la tajlis bainat nain jalasa ahaduhuma ilal akhar illa biidnihima. Yaitu jangan kamu duduk antara dua orang yang mana salah satu dari mereka telah mendekat kepada yang lain. Paham kan? Kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya.
Gimana itu maksudnya? Dengan izinnya. Bi an tasta'din bi qu'udika bainahuma. Itu dengan cara kamu meminta izin untuk duduknya kamu antara keduanya. Antara keduanya. Iya. Kenapa? Fa innal asla ayyajlisa ahaduhuma qariban minal akhar. Karena sesungguhnya asal itu salah satu darinya, dari keduanya itu akan duduk dekat dengan yang lain. Fa idza urida dukhul bainahuma tuliba idnuhuma fil julus. Kalau dia ingin masuk antara keduanya, maka dia minta izin dari keduanya dalam duduk. Ini indah. Ya, ini indah dalam bermajelis. Iya. Ini kalau duduknya berdekatan, kita butuh apa? Izinnya. Fa in asqatahu bimuba'adatihima. Kalau keduanya menjatuhkan hak itu, yaitu dengan saling menjauh. Memang ada dua orang yang duduk tapi saling apa? Menjauh. Lam yastahiqul insyar'a. Maka tidak berhak keduanya untuk izin dulu secara syariat. Kalau ada orang duduk saling menjauh, maka ini tidak ada hak izin. Boleh dia langsung duduk. Dia datang lihat kosong, duduk. Dia datang lihat kosong, dia duduk. Iya, ini kata belum. Kan yajlisa ahaduhuma ilal akhar fi qa'atin. Seperti salah satu dari keduanya duduk kepada yang lain. Memang dia berteman atau ingin saling mendekat. Tapi satunya duduk di qa'ah. Satu tempat. Fi wanahwiha dan semisalnya. Wabainahuma mak'adan farigon. Tapi antara keduanya ada tempat duduk kosong. Paham ya? Satu duduk satu tempat, satunya duduk satu tempat. Antara keduanya ada tempat duduk apa? Kosong. Iya. Au mak'adun farig. Belum bilang tadi mak'adan, dua. Apa tadi? Dua tempat duduk kosong. Au mak'ad atau satu tempat duduk farig, kosong. Iya. Antara keduanya. Fa'idha aroda ahadun ayyajlisa falaysa lahu mahakkun fil idhin. Kalau ada salah seorang ingin duduk, maka tidak ada bagi keduanya hak izin. Tidak perlu izin duduk. Tidak perlu. Karena memang dia sudah berpisah. Wa innama hakkuhuma fil idhin laukana mutaqaribain. Sesungguhnya hak keduanya itu dalam izin kalau seandainya keduanya saling berdekatan. Falaisa lahu ayatluba min ahadihimat tanahi. Liyajlis bainahuma. Maka tidak perlu baginya untuk meminta dari keduanya untuk memberikan ruang supaya dia bisa duduk di situ. Tidak perlu bilang bisa boleh saya duduk di sini. Tidak perlu. Karena memang sudah kosong. Iya. Fa in asqatahu bil muba'ada sarul maqam mubaha. Masya Allah. Kalau keduanya menjatuhkan hak itu dengan saling menjauh, maka itu jadinya tempat yang mubah. Paham kan? Kan majelis itu adalah tempat yang mubah. Tidak boleh kalau kosong kita bilang ke orang yang duduk misalnya di hadapan kita bilang, tidak boleh di situ menghalangi saya. Tidak bisa karena kita sudah tidak merapat. Kita memang apa? Memberikan ruang di situ. Tidak boleh kita larang orang lain. Karena itu adalah tempat yang mubah. Tidak ada orang yang bisa kapling majelisnya. Ini lantai tehel ini saya punya ini. Saya sudah beli. Tidak ada orang beli tempat duduk. Paham kan? Yang duluan itulah yang punya hak. Kalau kita tidak duduki berarti kita bukan yang memiliki tempat itu. Kita bukan pemilik tempat itu. Ini Masya Allah. Iya. Ini yang keempat. Wal mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Fi qawlihi, pada ucapan penulis. Wala tukim, bukan takum. Kalau takum kamu berdiri. Kalau ini tukim, membuat orang lain berdiri. Paham ya? Memberdirikan orang lain.
Wala tukim ahadan min majlisih. Jangan kamu menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya, tempat duduknya. Majelis tempat duduk, isi makan. Ai bi amrihi bil qiyami minhu. Itu dengan dia perintahkan untuk berdiri darinya. Watahawul anhu. Berpindah darinya. Fayunhal abdu idha dakhala majlisan ayya'mada ila jalisin. Fi maudi'in minhu thumma yukimuh. Masya Allah. Maka seorang hamba dilarang jika dia masuk majelis untuk duduk ke jalis, ke tempat orang yang duduk di sebuah tempat darinya, kemudian dia membangunkannya, liyajlisa makanah, untuk duduk di tempatnya. Dia suruh orang lain bangun untuk duduk di tempatnya. Malam yu'rab adatan luzumuhu lah. Selama tidak diketahui secara kebiasaan kalau dia biasa duduk di situ. Paham kan? Dipahami? Kalau dia biasa selalu memang duduk di situ, selalu memang, ini mungkin dia ada, paham kan? Iya, kecocokan di tempat itu bagus untuk dia dengar. Ini boleh kalau ada orang duduk di tempat itu boleh dia kasih, suruh meminta untuk pindah. Karena dia biasa di tempat itu. Dipahami kan? Tapi kalau tidak dikenal dia biasa di tempat itu, maka tidak boleh dia membangunkan orang dari situ. Ini Masya Allah. Iya. Seperti apa misalnya yang dikenal? Ini kan belum bilang kan malam yu'rab adatan luzumulah. Selama tidak dikenal secara kebiasaan dia selalu di situ. Seperti apa misalnya tempat yang selalu? Kamajelis ifta. Seperti majelis tempat duduk untuk berfatwa. Seperti di Makkah, Madinah. Itu sudah ada tiang ini, tempat duduknya syekh ini untuk berfatwa. Artinya kita tidak boleh duduk di situ. Nanti datang orang meminta fatwa kepada kita. Karena situ sudah tempat duduk apa? Mufti. Tiba-tiba datang, kosong. Duduk. Akhirnya datang orang, ya syekh, mahukmu. Kita kaget sendiri. Nih ya, paham kan? Karena di situ sudah biasa tempat duduknya siapa? Mufti. Dipahami nih? Kalau kita lagi duduk di situ, terus datang itu yang punya, yang biasa duduk di situ untuk fatwa. Apa harus kita lakukan? Kita tetap di situ, kita bilang, saya duluan. Kamu baru datang, kenapa mau masuk sini? Bilang begitu atau kita pergi cari tempat lain? Pergi cari tempat lain. Kan di situ tempat duduk fatwanya. Au ikro, atau untuk menerima hafalan, bacaan. Nah, kalau antum masuk di majelis Nabawi, di setiap tiang itu ada penerima orang yang tahsin, yang memperbaiki bacaan. Jadi orang-orang yang datang sholat, misalnya ada jamaah umroh datang sholat, dia selalu panggil. Sini baca Quran. Karena dia memang ditugaskan untuk memperbaiki bacaan jamaah yang masuk dalam majelis. Masuk dalam masjid. Paham kan? Dia sudah ditetapkan. Tiang ini kamu, tiang ini kamu. Paham kan? Sudah ditetapkan. Ya. Ini kata beliau au ta'lim atau untuk mengajar. Jadi sana sudah ditetapkan pintu sekian, syekh ini yang duduk di situ untuk mengajar. Jadi setiap pintu. Ya, karena banyak pintunya. Jadi kita masuk di pintu ini, nanti kita keluar di pintu ini, maka akan ada majelis yang kita bisa duduk di situ. Fa inna sahibahu alladhi alifahu, sesungguhnya pemiliknya yang biasa di situ, wa'tida, dan dia biasa julusuhu, dibiasakan duduknya fi padanya, ahakku bihi min ghairihi, dia lebih berhak daripada selainnya. Jadi kalau dia sudah biasa memang di situ, itu dia lebih berhak untuk mendapatkan untuk duduk di situ daripada selainnya. Jelas ini kan? Jelas ini? Ini yang beliau katakan
di adab ini. Bisa kita selesaikan ini? Coba bismillah. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam. Fi qoulihi, pada ucapannya wafsah liman dakhal. Ai wasi' lahu, luaskan, lapangkan untuknya. Lapangkan untuknya. Al-ifsah at-tausi'ah. Ifsah itu artinya meluaskan, melapangkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian lapangkanlah dalam majlis, fafsahu, maka lapangkan. Yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan kalian. Jadi jangan kikir. Kalau ada orang datang, berikan ruang. Dengan sebab itu Allah akan lapangkan untuk kita. Jadi kita akan dapat keutamaan. Ketika kita melapangkan orang lain, maka Allah akan melapangkan kita. Jadi jangan sampai kita bilang, wah ini hakku, tidak boleh diganggu. Paham kan? Iya. Sehingga ada orang datang, biar saja. Siapa suruh terlambat. Tidak. Berikan kelapangan. Berikan kelapangan. Maka Allah akan melapangkan kalian. Iya, itu kata beliau, yaitu idza qila lakum tawassa'u. Itu apabila dikatakan kepada kalian, lapangkanlah fil majalisi, dalam majelis. Fatawassa'u. Maka luaskanlah, lapangkanlah. Yuwassi'ullahu alaikum. Allah akan yuwassi'illahu alaikum. Jawaban syarat. Ya, Allah akan melapangkan kepada kalian, atas kalian. Beliau bilang, wa tausi'ullahi alal jalisina idza wassa'u naw'an. Kelapangan dari Allah atas orang-orang yang duduk itu, kalau mereka melapangkan, maka ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya tausi'un hissi. Kelapangan yang bisa dilihat, hissi, yang bisa diindrai. Bi an yatibalahumul maqam. Yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memperbaiki tempatnya. Wa yajidu fi julusi rohah. Dengan sebab itu dia dapatkan dalam majelisnya itu kenyamanan. Fala yudayyaqa ahaduhum ala ghairihi. Maka salah seorang mereka tidak menyempitkan yang lain. Wal akhar tausi'un ma'nawi. Yang kedua, ada kelapangan secara makna yang tidak bisa dilihat. Dengan apa itu? Bi'unsi nufusihim wal tidadihim bijulusihim. Dengan uns nufusihim. Jiwa mereka, ini kan tidak bisa dilihat. Jiwa mereka merasakan uns, kenyamanan. Terus wal tidadihim bijulusihim. Dia merasakan kenikmatan, kelezatan dengan duduknya mereka. Dia senang, alhamdulillah. Ada yang lain juga duduk di majelis. Ini kalau kita melapangkan. Kalau kita melapangkan. Kata beliau, wal mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh. Fi qawlihi wadhkurillah fi. Pada perkataannya, berzikirlah kepada Allah padanya. Beliau katakan, wa dzikrullahi syar'a. Zikir Allah secara syariat. Huduruhu wa syuhuduhu fil qalbi wal lisan au ahadihima. Yaitu hadirnya, nampaknya hal tersebut dalam hati dan lisan atau salah satunya. Di hatinya mengingat Allah, lisannya mengingat Allah, atau salah satunya saja. Dalam hatinya dia mengingat Allah, atau di lisannya mengingat Allah. Itu namanya zikir kepada Allah. Fayahduru dzikrullahi fi qalbil abd. Hadir zikrullah dalam hati seorang hamba. Fasyhaduhu taratan wa taratan yajri bihi lisanah. Dia nampakkan, kadang dia nampakkan berjalan di lisannya, di lidahnya. Wa taratan takmulu haluhu. Kadang sempurna keadaannya. Fayakunu lisanuhu muwati'an
li harokati qalbihi. Masya Allah. Kadang sempurna. Lisannya sama dengan hatinya. Artinya dia hatinya mengingat Allah. Ketika itu muncul di lisannya. Muncul di lisannya. Bergerak lisannya. Ini yang paling sempurna. Iya. Li harokati qalbihi fi idhamillah. Dalam pengagungannya kepada Allah. Wa ijlalihi, pemuliaannya kepada Allah. Wa ihdarihi, dan penghadirannya Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Paham kan? Ini masalah yang ketujuh. Wal mas'alatu tsaminah, masalah yang kedelapan ini yang terakhir. Fi qoulihi, pada ucapannya, wa aqalluhu kafaratuhu. Paling sedikitnya adalah kafarah majelis. Fataqul subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ai aqallu ma yu'ta bihi min dzikrillah fil majlis, yaitu paling sedikit yang didatangkan dengannya berupa zikir kepada Allah dalam majlis. Ayu utabi kafaratil majlis al-warida fil ahaditsin nabawiyah. Dia datangkan kafaro majlis yang datang dalam hadits Nabi SAW. Walabduhul madkur. Lafadznya yang disebutkan tadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paham kan? Itu paling sedikitnya yang didatangkan. Wasumiyat kafaratul majlis, kemudian beliau berkata dinamakan kafaratul majlis. Kenapa itu ucapan subhanakallahumma bihamdik dinamakan kafaratul al majlis? Kenapa? Beliau bilang li'anal ghaliba ala majalisil khalq istimaluha ala lagot wal ghalat. Masya Allah. Karena kebanyakan dari majelisnya orang-orang makhluk kadang ada lagot wal golat. Ada perkara-perkara yang melalaikan dan salah. Kan tidak lepas dari itu. Kadang kita salah ucap, salah menyebutkan. Paham kan? Tidak lepas. Kadang juga ada kelalaian di dalamnya. Fatakunu kafarotan lima yaqtarafuhu fiha. Maka dengan membaca subhanakallahumma bihamdika la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu menjadi penggugur. Paham ini dibilang kafaroh, menjadi penggugur apa yang mereka lakukan pada majelis itu. Fa in kana majlisa khairin syuri'al ityanu biha. Kalau itu adalah majelis kebaikan, disyariatkan untuk mendatangkan dengannya. Wa kanat kal khatam alaih, maka itu seperti penutupnya. Seperti penutupnya. Sohada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sohi, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham kan? Kemudian beliau singgung sebuah kesalahan. Faminal khata', termasuk kesalahan. Tawahum annahu la yu'tabiha illa ma'a wujudi golatin walagotin fil majlis. Termasuk kesalahan sangkaan bahwa tidak mendatangkan kalimat itu kecuali pada majelis yang ada kesalahan dan kelalaian padanya. Tidak. Mau ada kesalahan ataupun tidak, tetap kita mendatangkan itu ucapan. Fa innahu yu'ta biha mutlaqa. Sesungguhnya dia datangkan ucapan itu secara mutlak. Wa ju'ila laha hadzal ism mulahadatan lihal khalqi fi majalisihim. Dan itu dijadikan nama itu, yaitu kafaratul majlis, dinamakan itu untuk ya menyadarkan keadaan makhluk bahwa mereka dalam majlisnya itu tentu saja ada kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Paham kan? Makanya namanya kafaratul majlis. Apakah ada salahnya atau tidak? Itu untuk mengingatkan. Paham kan? Maka kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai.